Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Nasruna Viola, Dewan Nomor Induk Mahasiswa 235010107111229. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus peternak rakyat terjepit dalam sistem industri peternakan ayam. Jadi yang pertama latar belakang. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, peternak ayam mandiri berulang kali menggelar demonstrasi di Indonesia. Petani mengeluhkan masalah yang mereka hadapi. Mereka mencakup adanya kondisi dalam peternakan ayam, ayam pedaging, dan ayam petelur. Hal ini mencerminkan selisih harga antara harga yang berlaku di tingkat konsumen dengan harga unggas di tingkat peternak. Sugeng Wahyudi, Sekjen Gabungan Peternak Unggas Nasional atau GOPAN, mengumumkan harga pasaran ayam potong mendekati Rp40.000 per kilogram, padahal harga ayam hidup bervariasi, hanya sekitar Rp21.000 per kilogram. Nyaris seluruh peternak rakyat atau peternak mandiri berada pada posisi yang sangat lemah. Mereka tidak memiliki posisi tawar terhadap supplier yang memasok komponen input seperti bibit, pakan, dan obat. Pada saat yang sama juga tidak memiliki posisi tawar dari sisi penjualan karena pasar dikuasai oleh pemain besar. Dengan posisi peternak rakyat sedemikian di dalam sistem industri peternakan ayam, maka hidup mati mereka ditentukan oleh pemain besar. Jadi solusi berdasarkan teori sosiologi yang tepat yaitu bisa menggunakan teori struktural fungsional atau substruktural fungsionalisme. Jadi pemerintah perlu segera membuat regulasi untuk mencegah berlanjutnya praktik monopoli dalam sistem industri ini. Perusahaan besar perlu dibatasi penguasaannya agar peternak rakyat atau peternak mandiri memiliki posisi tawar. Berbekal regulasi yang berpihak pada rakyat, pemerintah dapat memberikan subsidi atau akses pasar yang lebih baik. Karena ada jutaan jiwa yang menggantungkan harapan masa depan dalam industri peternakan ini, sehingga mengaturnya agar berjalan sehat adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk mengatur permainan di industri ini agar berlangsung adil. Kemudian solusi-solusi tersebut ini ditemukan dengan melibatkan 5 pihak utama. Di sini ada model pentahelix. Jadi yang pertama ada peternak ayam atau farmers. Jadi peternak ayam seringkali berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena mereka biasanya memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak memiliki akses yang sama ke teknologi dan informasi seperti peternak besar. Mereka mungkin menghadapi tantangan dalam biaya pakan, kesehatan hewan, dan akses ke pasar. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah ini dapat menerapkan kebijakan yang mendukung peternak kecil, seperti subsidi pakan atau peraturan yang adil dalam rantai distribusi. Pemerintah juga dapat mengadakan program pelatihan dan dukungan finansial. Kemudian ada media, jadi memberikan informasi dan edukasi mengenai tantangan yang dihadapi peternak kecil, serta mempublikasikan solusi dan kebijakan yang sedang diterapkan. Media juga dapat membantu membangun kesadaran publik dan mendorong tindakan. Kemudian dilanjutkan dengan akademisi. Jadi akademisi melakukan penelitian untuk meningkatkan efisiensi produksi, kesehatan ayam, dan manajemen peternakan. Penelitian juga bisa mencakup pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh peternak kecil. Kemudian industri, perusahaan pakan, obat, dan peralatan peternakan biasa bisa bekerja sama dengan peternak kecil untuk memberikan harga yang lebih wajar dan solusi teknologi yang terjangkau. Kolaborasi juga bisa dalam hal pengembangan pasar dan distribusi. Jadi pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus ini itu uh, adalah tipe Gesellschaft. Alasannya adalah
Yang pertama, struktur formal. Jadi, dalam kasus ini, peternak rakyat biasanya berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem industri peternakan ayam, seperti perusahaan besar, distributor, dan pemasar. Hubungan ini umumnya bersifat formal dan terstruktur. Ini ciri khas dari Gesellschaft. Kemudian yang kedua, interaksi ekonomi. Interaksi antara peternak rakyat dan perusahaan besar dalam industri peternakan seringkali berbasis pada kepentingan ekonomi dan kontrak bisnis, bukan pada hubungan sosial yang personal atau tradisional. Kemudian alasan yang ketiga itu individualisme. Jadi masing-masing pihak cenderung mengejar kepentingan individualnya yang merupakan karakteristik Gesellschaft dibandingkan dengan solidaritas yang lebih erat dan berbasis komunitas. Kemudian kestabilan kelompok dalam Gesellschaft itu yang pertama ketergantungan ekonomi. Kestabilan kelompok sosial dalam Gesellschaft bisa sangat dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi dan pasar. Dalam konteks ini, itu peternak rakyat seringkali berada dalam posisi yang kurang stabil dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar dan sumber daya lebih. Kemudian yang kedua, itu konflik kepentingan. Karena interaksi lebih didorong oleh kepentingan ekonomi daripada hubungan sosial yang solid. Konflik kepentingan antara peternak rakyat dan perusahaan besar mungkin lebih sering terjadi yang dapat mengganggu kestabilan hubungan. Kemudian, manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok. Jadi, solusi mungkin memerlukan negosiasi kontrak yang adil, intervensi pemerintah, atau pembentukan asosiasi peternak untuk meningkatkan posisi tawar mereka. Kemudian yang kedua, dengan memahami dinamika Gesellschaft, solusi yang diusulkan bisa lebih berfokus pada aspek legal dan ekonomi seperti regulasi industri atau kebijakan subsidi untuk meningkatkan kestabilan dan kesejahteraan peternak rakyat. Jadi secara keseluruhan pemahaman ini dapat membantu dalam merancang solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masalah yang dihadapi peternak rakyat dalam sistem industri peternakan ayam. Dalam kasus peternak rakyat terjepit dalam sistem industri peternakan ayam ini, berbagai unsur budaya universal terlibat dalam mempengaruhi situasi tersebut. Jadi yang pertama, unsur budaya universal yang pertama ada ekonomi subsisten dan komersial. Jadi dalam sistem industri ini, peternak rakyat sering menghadapi ketidakstabilan harga dan margin keuntungan yang rendah karena dominasi pasar oleh perusahaan besar. Ini membuat mereka terjepit secara ekonomi, kesulitan untuk bersaing dengan harga dan volume yang ditawarkan oleh industri besar. Jadi solusinya adalah yaitu meningkatkan akses peternak rakyat ke pasar dengan membentuk koperasi atau asosiasi peternak. Koperasi dapat membantu peternak dalam pemasaran produk, negosiasi harga yang lebih baik, dan pembelian bahan baku secara kolektif untuk mengurangi biaya. Kemudian yang kedua ada pemilihan dan pembiakan hewan. Jadi di berbagai budaya, pemilihan hewan untuk pembiakan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ternak. Peternak memilih hewan berdasarkan kriteria produktivitas, kesehatan, dan efisiensi. Namun, peternak rakyat mungkin tidak memiliki akses ke teknologi atau pengetahuan terbaru tentang pemilihan dan pembiakan, sehingga mereka kesulitan untuk meningkatkan kualitas ternak mereka agar bisa bersaing dengan industri besar yang menggunakan teknik canggih. Nah, solusinya adalah menyediakan akses ke program pelatihan dan penyuluhan tentang teknik pemilihan dan pembiakan yang lebih baik, kemitraan dengan institusi penelitian atau lembaga pemerintah untuk mendapatkan bantuan teknis dan genetika unggul dapat meningkatkan kualitas ternak. Kemudian yang ketiga, sistem pemberian pakan. Jadi peternak rakyat seringkali menggunakan pakan tradisional yang mungkin kurang efisien dibandingkan dengan
pakan industri yang digunakan oleh perusahaan besar. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas ternak mereka, menyebabkan mereka sulit bersaing. Solusinya adalah mengembangkan dan mendistribusikan pakan yang lebih efisien dan terjangkau melalui program subsidi atau bantuan. Inovasi dalam pakan berbasis lokal dalam pelatihan tentang cara pakan yang efektif juga dapat membantu. Kemudian yang keempat, pengelolaan kesehatan hewan. Jadi, peternak rakyat mungkin tidak memiliki akses ke layanan kesehatan hewan yang memadai atau perawatan yang sama dengan yang diberikan di industri besar, sehingga mereka lebih rentan terhadap wabah penyakit dan kehilangan produktivitas. Solusinya yaitu membentuk sistem layanan kesehatan hewan yang terjangkau dan mudah diakses bagi peternak rakyat. Program vaksinisasi, pemeriksaan rutin, dan pendidikan tentang pengelolaan kesehatan hewan dapat mengurangi dampak penyakit. Kemudian yang kelima ada pasar dan pemasaran. Jadi peternak rakyat sering mengalami kesulitan dalam mengakses pasar yang adil karena dominasi perusahaan besar dalam distribusi dan pemasaran. Ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjual produk dengan harga yang menguntungkan. Solusinya membangun jalur distribusi dan pemasaran yang adil untuk peternak rakyat. Program pemasaran lokal, label organik, atau sertifikasi kualitas dapat membantu peternak rakyat mendapatkan harga yang lebih baik dan akses ke pasar yang lebih luas. Kemudian ada hubungan sosial dalam peternakan. Jadi peternak rakyat seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam struktur sosial, di mana mereka menjadi subkontraktor atau pemasok kecil yang harus mengikuti kebijakan dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan besar. Nah, solusinya yaitu meningkatkan posisi tawar peternak rakyat melalui perlindungan hukum dan peraturan yang adil, pendampingan dalam negosiasi kontrak, dan perlindungan dari praktek eksploitasi oleh perusahaan besar adalah langkah penting. Kemudian yang ketujuh, peraturan dan regulasi. Jadi peternak rakyat mungkin kesulitan memenuhi peraturan yang sama dengan yang diterapkan pada industri besar karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan yang dapat menyebabkan mereka tertekan secara finansial dan hukum. Solusinya menyederhanakan peraturan untuk peternak rakyat dan menyediakan dukungan untuk kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah dapat memberikan bimbingan dan dukungan dalam bentuk pelatihan dan bantuan finansial. Kemudian yang ke-8 ada adaptasi terhadap perubahan teknologi. Jadi peternak rakyat seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses atau mengadopsi teknologi baru yang diterapkan oleh industri besar, sehingga mereka tertinggal dalam hal efisiensi dan produktivitas. Solusinya, menyediakan akses ke teknologi modern dan pelatihan tentang teknik peternakan baru. Program subsidi atau pinjaman untuk pembelian teknologi dan peralatan juga dapat membantu peternak rakyat meningkatkan efisiensi. Yang terakhir ada praktik keberlanjutan. Peternak rakyat itu mungkin berusaha menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan, namun terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan akses ke teknologi yang membuat mereka kurang mampu bersaing dengan industri besar yang lebih terstruktur dalam praktik keberlanjutan. Solusinya yaitu memperkenalkan praktik keberlanjutan yang diterapkan oleh peternak rakyat dengan dukungan teknis dan finansial, program pelatihan dan insentif untuk praktik ramah lingkungan, serta akses ke teknologi hijau dapat meningkatkan keberlanjutan peternakan. Kemudian, social mobility bagi peternak rakyat. Jadi, social mobility bagi peternak rakyat dalam konteks ini mungkin terbatas, namun beberapa kemungkinan yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Peternak
Jadi peternak yang mendapatkan akses ke pelatihan tentang praktik peternakan yang lebih efisien dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Dan yang kedua, koperasi. Jadi bergabung dalam koperasi dapat membantu peternak kecil untuk bernegosiasi harga yang lebih baik, mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas, dan berbagi sumber daya. Dan yang ketiga ada diversifikasi usaha. Jadi beberapa peternak mungkin mencoba diversifikasi produk, misalnya pemasukan produk organik yang dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing. Kemudian ada posisi strata sosial masing-masing pihak. Jadi yang pertama ada peternak rakyat. Peternak rakyat posisinya rendah karena peternak rakyat seringkali memiliki sumber daya terbatas dan tidak memiliki akses ke teknologi modern. Mereka bergantung pada perusahaan besar untuk pasokan pakan dan bibit yang dapat mengakibatkan mereka terjebak dalam harga yang ditentukan oleh pasar yang dikuasai perusahaan besar. Kemudian yang kedua ada pihak perusahaan industri peternakan posisinya tinggi karena perusahaan besar memiliki kontrol atas rantai pasokan, akses ke modal, dan teknologi canggih. Mereka dapat mempengaruhi harga pasar dan kebijakan industri sehingga seringkali merugikan peternak kecil. Dan yang ketiga ada pihak konsumen. Ini posisinya beragam karena konsumen datang dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dengan memiliki kekuatan beli yang lebih tinggi. Mereka memiliki pilihan untuk membeli produk dari berbagai sumber, namun seringkali tidak menyadari dampak dari pilihan mereka terhadap peternak kecil. Kemudian pihak pemerintah posisinya juga beragam karena karena pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat regulasi dan mendukung peternak rakyat. Tetapi kebijakan seringkali lebih menguntungkan perusahaan besar. Kebijakan yang ada dapat berfungsi untuk memperkuat atau mengurangi ketimpangan dalam industri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.